Pemirsa, Menteri Keuangan bersama Menteri Perekonomian, Polri, TNI, PPATK, KPK, dan Kejaksaan Agung melakukan rapat koordinasi program penertiban impor beresiko tinggi. Hasilnya Menkeu akan membentuk tim satuan tugas atau Satgas Penertiban Impor Beresiko Tinggi guna menertibkan oknum Ditjen Bea Cukai yang melakukan pelanggaran dengan modus menjadi backing pengusaha. Sesuai instruksi Presiden, Satgas dibentuk untuk menciptakan praktek bisnis yang bersih, adil, dan transparan. Kerjasama antara lembaga kementerian dan aparat penegak hukum juga untuk memperbaiki aturan agar pengguna jasa patuh dan menyederhanakan prosedur izin impor. Dengan adanya Satgas ini, upaya penyelundupan, pelanggaran kepabeanan, dan praktek perdagangan ilegal bisa ditekan. Hal ini juga akan memberantas adanya oknum penyalahgunaan dari pejabat Ditjen Bea Cukai. Menkeu Sri Mulyani meyakini pembentukan Satgas ini sebagai reformasi di bidang perpajakan dan bea cukai guna meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki tata kelola, dan memerangi korupsi. Melaksanakan reformasi di bidang perpajakan, pajak dan bea cukai tidak akan mungkin bisa jalan sendiri. Kalau PPATK dan KPK memang selama ini mendukung kami di dalam berbagai macam intelligence maupun analisa dan bahkan penindakan. Namun yang paling penting lembaga-lembaga seperti Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia, TNI, dan Kejaksaan yang sangat memiliki fungsi yang penting sehingga di lapangan para staf dan jajaran tidak merasa ragu lagi di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimanakah teknis serta ruang lingkup kerja Satgas Penertiban Impor Beresiko Tinggi ini? Telah bergabung bersama kami Ditjen Bea Cukai Heru Pambudi. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mas Adi. Ya, Pak Heru, apa sih langkah konkret yang akan dilakukan oleh Satgas Impor Beresiko Tinggi ini, Pak? Berdasarkan rapat koordinasi yang kemarin, ini sudah jelas bahwa kita melakukan sinergi antar kementerian dan lembaga serta aparat penegak hukum. Ruang lingkupnya adalah mulai dari hulu sampai hilir ya. Jadi kita tahu bahwa dalam satu pelayanan administrasi, kemudian juga sekaligus pengawasan, ini kita mulainya dari pengumpulan informasi, kemudian juga ada analisa, ada targeting, ada penegakan hukum, dan sampai kemudian sampai kepada penuntutan. Nah, kalau kita lihat kemarin semuanya lengkap semua. Jadi mulai dari bea cukai sendiri pasti, kemudian pajak, kemudian juga aparat penegak hukum, ada TNI, Polri, Kejaksaan, dan juga ada yang juga menjadi supervisi, yaitu PPATK dan KPK. Dan ini semua dilakukan secara sinergis mulai dari awal ya, dalam rangka penertiban importir risiko tinggi ini sampai dengan akhir penuntutan kalau misalnya nanti ada unsur pidananya. Nah, ini yang saya kira yang berbeda dari pendekatan yang sebelum-sebelumnya, di mana pendekatan sebelumnya itu lebih cenderung kepada masing-masing. Ya, di pelabuhan bea cukai kemudian melakukan penertiban, kemudian di peredaran bebas juga melakukan penertiban dan sebagainya. Nah, sekarang ini digabung semua menjadi satu kesatuan sinergi sehingga nanti kita bisa secara komprehensif melakukan pengawasan ini bersama. Baik. Jadi ini lebih kepada koordinasi dan juga untuk menangkal importir nakal dan juga untuk membersihkan oknum-oknum aparat sendiri, begitu ya Pak ya? Persis. Jadi importir nakal itu mereka biasanya melakukan sindikasi ya. Sindikasi dari penjualnya di sana, pembelinya di sini, kemudian brokernya segala macam, mereka kan kemudian melakukan sindikasi. Oleh karena itu pemerintah ya dalam hal ini adalah yang terkait, kementerian lembaga dan aparat penegak hukum yang terkait juga melakukan sinergi, ya kan, sinergi sehingga kita bisa lebih efektif nanti menangkal praktek-praktek impor yang berisiko tinggi tadi. Sekaligus ini juga menjadi deklarasi yang kemarin ini kesempatan itu dan komitmen daripada pimpinan-pimpinan itu bahwa kita semua menegaskan bahwa kita juga secara internal masing-masing daripada unsur kemarin itu juga menyampaikan komitmen untuk mendukung upaya ini semaksimal mungkin. Jadi langkah yang dilakukan adalah
razia-razia, lalu kemudian juga mencari apakah ada arus transfer dana dari sindikasi importir ilegal atau importir nakal ke oknum aparat, seperti itu. Jadi katakanlah on air dan off air dilakukan begitu ya Pak ya? Ya, secara prinsip seperti itu. Kita coverage-nya begini. Ada coverage yang di pelabuhan utama, ya, ada Perak, Semarang, Priok, Cikarang, Belawan, dan beberapa pelabuhan utama lain. Itu yang kelompok 1, klaster 1. Klaster satunya adalah pelabuhan-pelabuhan tikus, misalnya di pesisir timur Sumatera. Karena ini dua ini harus kita jaga. Jangan sampai kemudian kita ketatin di pelabuhan utama, mereka kemudian lari melalui ke pelabuhan tikus di pantai timur Sumatera. Dan ini dilakukan secara serentak, bersama-sama. Jadi tentunya dengan pembagian tugas yang nanti diatur melalui satu mekanisme yang kita sepakati ya. Baik, Pak Heru, istilah impor beresiko pastilah bea cukai kemudian. Ya, baik Pak Heru, istilah import beresiko tinggi ini definisinya apa? Lalu indikatornya apa saja sih Pak, supaya masyarakat kemudian bisa membedakan ini import, lalu import beresiko tinggi dan ya. Ini pertanyaan bagus ini. Jadi apa yang disebut dengan impor berisiko tinggi sebenarnya simpel saja, adalah impor yang nakal, baik importirnya maupun barangnya kan itu. Nah, kemudian parameternya apa? Yang pertama adalah dari sisi fisik, itu biasanya mereka itu memberitahukan fisiknya itu berbeda dengan dokumennya. Contoh misalnya ya, mereka mengimpor di dokumennya itu, mereka mengimpor jumlahnya dibilang 100, ternyata di dalam kontainer isinya 500 gitu kan. Kemudian yang kedua adalah impor yang dokumen-dokumennya juga tidak tertib. Terutama ada dua. Yang pertama adalah harganya, ya, harganya dimanipulasi. Misalnya mereka membeli transaksinya dengan luar negeri itu harganya 1.000, ya, mereka beritahukan 100. Baik. Yang kedua adalah dari sisi administrasi adalah mereka ini perizinannya tidak lengkap. Nah, inilah yang kemudian menjadi target daripada penertiban ini. Baik, Pak, komoditas apa saja yang rawan menjadi barang import beresiko tinggi ini? Kita tahu bahwa sekarang Indonesia cukup disusahkan dengan harga impor yang ternyata jauh lebih murah dibandingkan dengan harga-harga yang ada di domestik, Pak. Prinsipnya penertiban ini untuk semua komoditi ya. Kita tidak kemudian memilah-milah bahwa ini lebih penting daripada yang lain. Semua, karena semua komoditi ya, semua komoditi yang berisiko tinggi atau yang saya sebut impor nakal tadi, ya akan menjadi sasaran atau target daripada operasi ini. Nah, baik di pelabuhan maupun di peredaran bebas, baik di pelabuhan utama maupun di pelabuhan tikus. Baik. Jadi kita sasar semua. Tujuannya, saya mungkin ini yang perlu saya tambahkan juga. Sebenarnya tujuannya ada dua yang utama. Yang pertama adalah supaya pungutan ini bisa tertib, ya. Karena pungutan perpajakan ini yang dipungut oleh bea cukai, yaitu bea masuk, kemudian bea keluar dan juga cukai ditambah dengan pajak-pajak impor, itu menyumbang sekitar 26-27% dari penerimaan perpajakan. Baik. Nah, penerimaan perpajakan ini menyumbang berkontribusi 85% dari penerimaan negara. Baik. Nah, penerimaan negara ini ya, ini kan tujuannya untuk membiayai keberlangsungan pemerintahan kita, mulai dari pembangunan infrastruktur, kemudian membiayai pendidikan, kesehatan, sampai juga menggaji pegawai-pegawai termasuk bea cukai, menggaji pegawai bea cukai, menggaji pegawai TNI, Polri dan seluruhnya. Saya kira yang tujuan daripada penertiban ini adalah yang juga penting adalah bagaimana penerimaan itu bisa disecure. Yang kedua adalah supaya karena juga yang nakal-nakal ini kadang-kadang memanipulasi perizinan, ini supaya perizinan itu bisa tertib dan pada akhirnya melindungi industri dalam negeri. Baik.
dan juga pedagang-pedagang yang legal di dalam negeri, domestik ya. Baik, kalau industri dalam negeri ini sudah bisa kita lindungi, kita harapkan sekaligus bisa tumbuh. Ya, misalnya yang kita udah nanti kita insya Allah dan kami meyakini betul bahwa ini akan berhasil ya. Kalau misalnya udah kita tahan barang-barang yang ilegal tadi, tentunya market di dalam negeri kita harapkan bisa diisi oleh industri dalam negeri. Baik. Jadi ada dua tujuan utama, yaitu yang sekali lagi yang pertama dari sisi penerimaan, yang kedua dari sisi perlindungan kepada industri dalam negeri. Baik. Dan masyarakat juga pasti secara umum. Ya. Pak Heru tadi Anda menyatakan menyinggung yang nakal-nakal ini begitu ya. Nih ada data yang kemudian diungkapkan kemarin ada sekitar 1.500 importer nakal atau importir bandel. Nah, kalau ada 1.500 importir bandel, kira-kira ada berapa aparat bea cukai atau oknum aparat bea cukai yang juga ikut-ikutan bandel supaya kebandelan dua-duanya, karena tidak mungkin mereka bandel mereka sendirian, pasti ada sindikasi dan juga ada kerjasama dengan pihak dalam. Ini kira-kira berapa oknum-oknum yang ada di bea cukai, karena masyarakat juga sudah menjadi rahasia umum nih Pak. Ya, jadi pertama sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa impor yang resiko tinggi ini jumlahnya relatif kecil sebenarnya, yaitu 4,7 kalau itu ukurannya adalah kontainer ya persen, 4,7%. Tetapi 4,7% ini kemudian membawa dampak yang berlipat-lipat atau efek domino, ada efek domino seperti itu. Nah ini mereka itu melakukan dengan cara bersindikasi. Siapa aja yang terlibat di situ? Yang jelas importirnya. Kemudian ya oknum-oknum daripada petugas-petugas. Petugas siapa saja yang kami harus akui bahwa ini adalah ya seluruh komponen ya. Saya juga menyebut bahwa anggota kita juga ada yang terlibat sebelum ini dan juga ada beberapa oknum-oknum dari kementerian lembaga dan juga aparat penegak hukum yang lain. Saya menyebutnya oknum ya. Karena apa? Karena pimpinan ini sudah jelas dari awal menegaskan bahwa praktek ini dilarang. Dan momentum kemarin adalah momentum di mana kita semua memberikan penegasan yang setegas-tegasnya. Semua pimpinan memberikan garansi bahwa akan ada penertiban baik kepada eksternal maupun internal. Kementerian Keuangan, Ibu Menteri sudah jelas menyampaikan penegasan itu. Kemudian Kapolri, Panglima TNI, dan juga kemudian disupervisi dan disupport oleh KPK, PPATK, dan juga dimonitor oleh kantor staf presiden. Saya kira ini adalah yang harus kita jadikan sebagai momentum secara positif ya. Mari kita tinggalkan masa lalu, mari kita song-song masa depan. Yang penting adalah saya sekaligus juga memerintahkan kepada jajaran saya supaya ini kita jadikan sebagai era baru dan kemudian kita melakukan pelayanan dan pengawasan sebaik-baiknya. Juga tentunya kami menghimbau kepada pengusaha, selesailah, mari kita song-song era baru juga, berbisnis yang baik, ya, tax base-nya kita beritahukan dengan benar, membayar dengan benar, melakukan perizinan, ya, mengurus perizinan juga benar, dan seterusnya. Kepada tentunya kementerian lembaga dan juga aparat penegak hukum yang lain juga kami memohon kira-kira juga sinergi yang sama ke depan. Pak Heru, satu pertanyaan terakhir Pak dari kami. Ini ada 1.500 importir bandel, lalu kemudian juga Anda mengakui juga ada oknum-oknum dari pihak Anda juga ikut terlibat sindikasi. Apa yang akan dilakukan kepada 1.500 importir bandel dan juga oknum-oknum aparat Anda sendiri? Jadi ini adalah sebenarnya fase lanjutan daripada reformasi yang sudah dicanangkan oleh Menteri Keuangan sebelum ini ya. Kita tahu bahwa Bea Cukai kemarin sudah menutup kira-kira totalnya ya, fase sebelumnya ada 672, kemudian ada 160, ya kira-kira totalnya kira-kira antara 750 sampai 800 sudah kita tutup. Ya. Dan kemudian sisanya akan kita gelar operasi setelah ini ya.
Baik. Tentunya saya berharap bahwa mereka sudah berhenti. Kalau mereka paksa, tentunya kita akan lakukan tindakan tegas. Baik. Kami juga menghimbau kepada jajaran ya supaya ini juga dijadikan sebagai momentum untuk melakukan memperbaiki diri dan mereformasi diri begitu ya Pak Heru ya. Pengawasan yang baik ya. Baik. Dan baik. Dan juga tentunya kami juga berharap ya aparat penegak hukum yang lain juga bisa melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan dan diperintahkan oleh pimpinannya masing-masing pada kesempatan kemarin. Ya, sayang sekali Pak Heru waktunya terbatas. Semua. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan tentunya nanti tolak ukur keberhasilannya ini adalah penerimaan negara yang bertambah dan juga transaksi perdagangan yang fair begitu ya antara barang impor dan juga barang domestik. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami.